Halo, ketemu lagi di YouTube channelnya Juju Margono. Di video kali ini kita akan ngomongin suatu hal yang seru menurut gua, sedikit nostalgia juga, yaitu kita bakal ngomongin skena permobilan di tahun 90-an dan ngobrolnya sama teman-teman gua yang notabene adalah pelaku-pelakunya di kala itu. Ini sebelumnya thank you banget buat Iqbal Ramadan yang udah ngundang gua ngobrolin scene mobil di tahun 90-an. Dan ternyata narasumbernya adalah kebetulan teman-teman gua. Dan hari ini Iqbal mengumpulkan kami, para narasumber dan teman-teman kami yang ternyata juga begitu gua dikabarin gitu, ngumpul-ngumpul ini ya gitu, yang wah ada lo gitu. Wah, ini kayaknya lucu juga nih kalau dibikinin konten nih. Jadi mudah-mudahan nanti gue bisa ngobrol sama teman-teman gue itu tentang berbagai hal seputar skena permobilan di tahun 90-an dan sekarang. Oke? Tonton terus ya. Sekarang kita udah sampai di meeting point, yaitu di Senayan, di parkiran Senayan katanya. Mari kita saksikan apakah sudah pada ngumpul atau belum. Baiklah, sekarang kita udah sampai nih di parkiran. Seperti yang dilihat, wih, mobilnya cakep-cakep banget nih. Gimana sih tangannya? Itu deh, cakep-cakep banget. Ntar kita bakal ngobrol. Nih ada teaser beberapa teman-teman lama gue. Seperti yang gue bilang tadi, ini salah satunya adalah ini nih, Dapen, dan sama Lutfi juga. Dapen, ya, nama aslinya adalah Dani. Dani apa lu kan? Dani Pejaten. Gue pakai masker sudah. Ya. Dani Pejaten. Karena Dani ini rumahnya dulu di Pejaten, ya, di pinggir jalan, modis banget. Ya. Dulu kita jadiin rumah Dapen ini sebagai base camp. Ini teman yang paling baik nih. Jadi kalau kita ke rumahnya, dia tiba-tiba menyambut dengan, "Sob, mobil lu kotor banget, gua cuciin ya." Sekalian semir. Nanti sekarang ini Dapen bawa starter kotak. Yeah. Ya, which is nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama Dapen. Kita bakal ngobrol-ngobrolin soal mobil lu. Oke. Lampu cedok, ini lampu cedok grill gue tuh diminta sama dia. Iya. Orang meriah. Gue nggak nyampe dia. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol panjang lagi sama Dapen. Ini teaser aja dulu nih. Banyak cerita seru gue sama Dapen. Ya kan? Oke. Udah Dapen sekarang nih. Boleh juga. Mapet. Sareli 14. Karo jaring. Mana cap tangan nih. Cap tangan gua. Pen belum. Berikutnya ada ini. Mamen. Sony Riharto. Ini adalah teman lama gua, pemret otomotif, tablet otomotif di era tahun 90-an, di era gua main mobil. Udah lama ya? Ini juga gua banyak cerita seru sama dia. Nih, makasih banyak buat Iqbal ya, kita udah janjian mau bikin konten dari 2019, kagak kejadian mau bikin konten Vespa. Nggak kejadian. Ketemu Covid. Iya. Baru ketemu lagi sekarang gara-gara Iqbal nih. Thank you banget Bang. Thank you Bang. Ntar gue bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak sama Sony tentang era 90-an dan era sekarang. Oke Bang? Teaser dulu aja, teaser dulu. Siap. Oke, berikutnya adalah ini teaser dulu nih. Rizwan Rusdiansyah alias Iwan.
Jadi boleh dibilang Iwang nih generasi penerus Benar. lah. Benar. Ini senior, kalau ini senior. Bukan senior, itu udah senioritas. Jadi begitu gua udah mulai sibuk kerja, udah nggak terlalu main mobil, Iwang dan teman-teman segenerasinya yang main deh tuh. Ya. Iya. Ntar kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak sama Iwang. Ini teaser aja dulu. Cakep, bisa. Seperti yang gue janjiin tadi, bakal banyak pelaku-pelaku yang era itu dan masih main sampai sekarang yang akan kita ajak ngobrol. Oke, Bang, ntar ngobrol ya, Bang. Ini adalah Corolla GTI punya Ecak fix orang lama karena nyetel parkirnya parkir modis. Inilah yang dimaksud parkir modis. Doi ada di paling pinggir, jadi kalau orang lewat dari arah sana ke sini Goski kelihatan. Ya gitu deh. Boleh lu parkir lu. GTA yang tadi ini orangnya. Resa. Gitu ya kan dari rambutnya dia kelihatan kan. Gua tadi bilang ini nih ciri-ciri orang lama parkir modis di tag ya. Ini orangnya. Biar bisa kabur. Ini mobil-mobil yang hadir kali ini. Xavier, dia adalah anaknya gua. Big Rich, ini orang di belakang layar videonya Iqbal, ini juga orang di belakang layar. Itu tuan rumahnya. Hari ini untuk syuting YouTube The Making channel YouTube gue Iqbal Ramadan. Dan inilah hostnya. Halo. Ada Iqbal Ramadan. Halo. Bal, thank you banget, Bal. Thank you. Bukan. Jadi hanya karena lo inilah yang bisa membuat reuni ini Wah, kejadian. gila, seriusan. Soalnya gue udah janjian sama Sony mau bikin konten bareng itu dari 2019. Nggak kejadian. Sekarang baru kejadian. Wah, gila. Sama si Dapen udah janjian ketemuan, nggak kejadian. Sekarang kejadian. Jadi thank you banget udah bikin kejadian semua ini. Ntar gue bakal ngobrol sama Iqbal soal passionnya di scene permobilan dan mudah-mudahan gue nyebur terus. Yoi dong, amin. Gurunya. Ada teaser tuh dikit di belakang. Eh, Apaan tuh? Ntar ya. Mobil barunya Iqbal. Jadi hari ini kita rencananya adalah jalan-jalan nemenin Iqbal ngelewatin beberapa rute yang di tahun 90-an sempet jadi rute wajib lah gitu buat dikunjungi. Iqbal dengan mobil barunya of course. Oke, kita lihat ya, ntar ya. Dimulai dari tempat ini. Dulu di sisi kiri kanan sini adalah tempat parkir para penonton ajang kebut-kebutan liar di Sudirman. Ini parkir di sini nih, mobilnya ganteng-ganteng kalau itu juga. Kijang pakai Antera Palang 3, Antera Opus 17 ceper, Largo gitu. Macem-macem. Dan mobil balapnya juga pada parkir sini sambil makan nasi goreng.
Ada yang apa hidupin sound system gitu-gitu. Seru sih. Lokasi berikutnya adalah ini. Ini juga sempat jadi trek kebut-kebutan nih. Finishnya di Hotel Mulia. Oh, di sini nih. Gila, it's been a while. Jalan-jalan konvoy gini rame-rame sama temen-temen seangkatan zaman dulu, itu seru juga. Berikutnya adalah ini. Jalanan ini juga sempat menjadi trek kebut-kebutan kala itu. Start di sini sampai ujung, sampai Hotel Mulia, atau dari arah sebaliknya start dari depan kantornya TVRI. Bentar lagi kita akan ngelewatin salah satu rute yang juga trek balapan liar kala itu. Ini dia, startnya dari sini nih. Oh, sampai ujung, sampai STC. Trek juga nih. Nah, sekarang kita masuk nih ke ultimate tracknya, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, bayangin jalannya selebar ini. Dulu ada jalur cepat, jalur lambat. Startnya dari sini nih. 1, 2, wow. Oke. Ini sebelah kiri penonton nih ramai. Di pintu 1 situ tuh sebelah kiri tuh mulai dapet pol-polnya nih. Jadi best view-nya adalah ya ini nih. Di FX sini deh kira-kira the best view-nya. Cakep nih 30-nya nih. Tuh ya. Last but not least, inilah rute legendaris kebut-kebutan liar di tahun 90-an. Menteng. Ini dulu belum ada median nih, jadi bisa sliding. Start dari sini di ujung, terbalik atau dari ujung sampai sini sliding. Gas lagi. Kalau tadi kita udah ngomongin rute balap liar, sekarang kita menuju ke jalur sutra nih, rute ngeceng kala itu. Cing, dapen gayanya boleh juga. Dulu gayanya gitu tuh, tangan ditaruh di atas Recaro, di atas headrest gitu, lagu-laguan, statement bahwa mobil gue pakai Recaro nih. Boleh juga lo, Pen. Sekarang kita mau ngelewatin tempat gua nongkrong zaman dulu tahun 90-an. Gila, jalanan ini membangkitkan banyak memori. Ini dia, Jalan Patiunus. Gokil. Jadi mulai dari sepanjang deret sini nih sampai ujung sana tuh mobil-mobil nih. Lu ada roti bakar Edi. Nah, mobil-mobil gue biasanya teman-teman parkir di ujung kanan sini nih. Kanan, kita nongkrongnya di sebelah kiri. Nah, di hook itu tuh kanan parkir modis namanya. Kelihatan dari semana-mana tuh. Itu tadi ada kios burger di situ namanya Berliner Imbiss, kami nongkrong di situ. Satu lagi adalah ini, Waras, warung atas.
Ini adanya dulu di sebelah kiri sini nih, pas kita mau belok kiri nih. Nah, di hook ini. Parkirnya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sama-sama di hooknya. Modis juga. Sampai ke sini-sini parkirnya. Jadi gitu, nongkrongnya ya udah di warung aja gitu. Sambil ngeliatin mobil, ngobrol-ngobrol, ngomongin tren modifikasi, ngomongin cewek, ngomongin ya macem-macem lah. Seru sih. Budaya itu yang nggak tahu ya, gue sih udah nggak pernah nongkrong, jadi gue nggak tahu masih ada apa enggak. Cuman budaya itu yang bikin gue jadi apa ya, punya banyak teman, banyak knowledge, banyak relasi yang akhirnya sampai sekarang berhubungan jadinya dengan kerjaan juga gitu. Jadi karena berteman jadi bisa ada kerjaan dan lain sebagainya, which is menurut gue itu jadi salah satu sisi positif nongkrong kala itu sih. Akhirnya kita sampai di finish point di Pondok Indah setelah selesai keliling-keliling. Seru juga ternyata. Well, cari parkir dulu deh. Oke, seperti tadi janji gua di awal, ini tempatnya udah agak terangan nih, enak ngobrolnya. Dapen, yuk, dengan Starlet putihnya, Ben. Ini kan tadi kita udah jalan-jalan, Ben. Lo apa, Ben? Yang lo rasain apa, Ben? Yang gue rasain tadi nih ya, barusan nih. Nostalgia nggak? Nostalgia gila, Sob. Nostalgia. Parah. Iya. Seru ya? Iya. Udah lama banget tuh, Ju. Udah lama banget. Asli, pagi pula lagi. Iya. Jadi tadi kita melewati jalur-jalur yang dulu kita lewati. Asli. Oke, sekarang gue mau tanya Ben sama lu ya. Nih, Dapen ini mainannya banyak nih. Main Brompton iya, main Vespa iya, main mobil iya. Dari sekian banyak pilihan mobil, kenapa lo akhirnya pakai Starlet lagi, Pak? Kenapa gue pakai Starlet lagi? Oh sorry, gua mau ini dulu, sedikit info dulu. Jadi Dapen ini dulu sering banget gonta ganti mobil. Mulai dari gua pertama sebelum kenal Dapen dikentutin sama dia naik Zebra putih. Dia belum kenal tuh. Gitu Masih inget ya, Terus Corvette. Iya. Ya, Corvette ambles pakai bra warna hitam. Dop ganti. Iya. Tiap minggu ganti-ganti. Dop tiap minggu ganti. Gagang dop tahu ya, Sob. Corvette warna merah marun pakai bra hitam. Terus habis Corvette tuh lu Starlet ya. Starlet biru. Yang lampu cedoknya Made in gue. Bukan Jurempoa. Bukan punya gue ambil sama dia. Habis itu ini yang the best menurut gua. Kijang 3 pintu, silver, baut 5, Recaro, pakai velg SLK. Baru keluar tuh mobil. Nah, dan seterusnya. Kenapa akhirnya lu mainan lu sekarang milih Starlet kan? Karena yang tadi gue inget sih, gue banyak berkesan di Starlet biru gue dulu itu. Oh, RP. RP. Plat nomornya RP. RP. Kenapa berkesan apa? Banyak cerita lah di mobil itu. Yang tidak bisa diceritakan di sini. Sensor net. Sensor net. Oh, nah sebenarnya kan oke lah sama-sama Starlet. Ini kan tahunnya lebih muda nih, Pen. Ini tahun berapa, Pen? 89. Iya, itu yang punya gue 87. Yang 87. Iya. Nah, suka dukanya lu pakai Starlet apa, Pen? Saat itu atau sekarang nih? Sekarang nih. Suka duka. Lebih banyak sukanya sih, Sob. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Karena ini mobil nggak rewel banget. Okay. Asli. Jakarta Bogor gua, Sob. Tiap hari. Oh iya, Dapen tinggal di Bogor, beraktivitas di Jakarta setiap hari iya. ya. CBD keliling deh tuh. Jakarta, Bogor lagi. Sekitar selatan lah tiap hari. Iya. Dan satu hal yang gue perhatiin sih ya, emang dandanan anak lama nih. Potensa 14 punyanya ini Recaro standaran beres mobilnya, cakep everlasting ya.
Nggak ada lah sob. Iya. Adanya ini sob ya nggak? Kita gunakan sebagaimana mestinya ya nggak? Iya benar. Seperti ini lo juga kan lo pakai tiap hari tuh. Iya. Punya mobil digunakan. Ya nggak? Dipakai. Iya benar. Oke. Jadi berapa duit tuh? Wah. Oh kita ngobrol sama Nggak apa-apa sob. Apa? Kalau cocok polisi. Bangke. Berikutnya adalah sama ini Rizwan Rusdiansyah aka Iwang. Itu mobilnya tuh. Iya, cakep banget. Jadi Iwang ini seperti yang tadi gue bilang, saat gue udah mulai mundur dari dunia permobilan karena harus cari duit buat buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, Iwang lah yang main. Benar ya Bang? Iya benar. Wah, jadi sedikit cerita, Iwang ini dulu Toyota banget. Oh benar mas. Oh, Toyota banget ya. Sekarang Honda banget. Lu kalau demen sesuatu emang lu dalemin banget gitu. Sebenarnya gini mas, kalau ngomongin Toyota karena gue waktu itu sangat punya itu Toyota. Kan? Jadi gue sayang banget sama tuh mobil, karena itu mobil pertama gue juga. Nah, mau mah dikaset. Jadi Toyota sampai akhirnya Honda tuh udah lu jangan sampai ngeliat Honda deh gitu. Sampai satu saat gue mobil gue dijual, gue nyari Toyota lagi. Dan saat itu Toyota yang gue mau all new mas. Oh all new, oke. All new 16 dari Starlet kan. Iya. Gak ada yang bagus lah sebarangnya. Oke. Saat itu yang nyari masih di koran mas. Iya. Iya kan? Mas Nyari Kota. masih di koran. Mas Kota. Iya kan? Iklan baris. Iklan iya kan? baris. Udah cari, udah liatin ada 5 mobil lah, nggak ada yang bagus. Sampai akhirnya ada Vario nih. Nah. Kalau dulu kan di koran ex dokter tuh kayaknya bagus banget kan ya? Iya dong, ex dokter perempuan ex dokter. Samperin lah ke Cipete. Bener mas, mobil bagus banget. Warna silver. Manual matic. Karena waktu itu gue pengen banget punya matic karena selain manual mas. Iya. Nyari matic enak kali ya buat jalan-jalan hari-hari. Karena kan zaman dulu mobil itu yang lo bangun, mobil itu yang lo pakai hari-hari. Bener ya mas ya? Iya kan? Kalau sekarang kan kayaknya orang ada mobil hariannya. Second car ya. Second carnya. Iya. Karena mikirin hal itunya, jadi ini matic enak nih ya buat hari-hari jalan-jalan gitu. Oke. Ya. Belilah tuh Vario. Dari Vario itu mas, yang tadinya gue diajarin sama Adi untuk jualan. Adi itu kan udah mulai jualan dari saat gue main sama dia pas pakai Starlet. Gue nemenin dia ketemu orang, gue nemenin dia ngapa segala macem lah. Tuh gue belum bisa jualan mas saat pakai Starlet. Saat pakai Vario, gue mulai ngulik tuh, ngulik, explore. Akhirnya gue beraniin buat beli barang-barang. Barang-barang apa nih? Yang pertama kali gue beli itu adalah jok mas, gue inget banget. Oh, jualan aftermarket mobil. Iya, aftermarket. Aftermarket part mobil. Jadi kayak kemarin tuh gue di Toyota, gue nggak bisa pakai jok merah SR3 dan gue dulu pengen banget mas. Jadi jok pertama yang barang pertama gue beli itu adalah si SR3 itu, dibawain sama Mas Moti dari Malai, nenteng dia. Dari situlah gue ngeliat, habis gue pasangin velg, ditawar orang. Jadi ya bener, gue pernah cerita kalau gue tuh gak pernah punya toko mas saat jualan. Jadi manekin berjalan gue itu isi Vario gue itu. Jadi apapun yang nempel di situ gue jual, kecuali kalau ada yang cerita khususnya. Oh gitu. Dan Jadi situlah gue kerajinan Honda mas. boleh dibilang kerajinan Honda juga bisa jadi sumber rezeki. Bener, itu mas. Yang tadinya tuh bokap gue sama nyokap gue tuh cuman ngomong kalau lu main mobil tuh spend aja. Pokoknya lu main mobil tuh lu boros aja. Nah, gue nge-tweak pemikiran bokap nyokap gue itu dengan cara itu mas. Gue bisa nyari duit dan it works gitu. Iya, dan itu works ya. Dan itu works bener bisa. Anjir ya. Sampai akhirnya gue punya uang lebih, gue pengen punya mobil 2 pintu dan gue bilang Estilo pertama gue. Oke, menarik. Ketika kita bicara Estilo nih, Wan. Sampai detik ini, lu kapan pertama kali punya Estilo, Wan? Tahun berapa? 2015 atau 14 nih, Mas. 2015 lu pertama kali punya Estilo. Sampai detik ini lu udah berapa kali, Wan? 5. Berarti lu masih ngerasain harga yang oke lah sampai yang sekarang ini. Oke lah, sampai akhirnya modal gue tuh jujur mas, kalau ngomongin masalah harga jual ya gue naik. Harga modal gue juga naik juga. Jadi gue gak pernah dapat harga modal yang sama gitu. Jadi naik. Tapi gue harus mikirnya kayak gini. Oh berarti kalau gue modalnya segini, gue belajar. Oh ya udah, akhirnya udah bisa ngimbangin sama harga jualnya. Nah ini jual juga berarti? Ya kalau ada yang cocok boleh. Langsung lebih nyari jual. Ini speknya apa aja, Bang? Ini speknya mobilnya aslinya EG4 mas, jadi bukan Estilo mobilnya. Oh iya? Oh iya, benar. Ini
Ini G4, makanya interiornya semua abu-abu, karpet abu-abu, seatbelt abu-abu, sama rem yang paling menarik, rem belakangnya tromol mas. Karena Estilo di sini tuh nggak ada yang rem belakangnya tromol, semuanya disc brake. Build up dong nih mobil? Iya. Oke, mesin harusnya D15, yang di sini harus 1600, dia kalau G4 1500 mas. Tapi ini udah diganti, atasnya pakai B18C Type R, bawahnya pakai B20. Gila, full spec dong nih berarti ya? Alhamdulillah. Velg, kaki pakai apa? Velg ini masih pakai koni kuning mas, tahu dong koni kuning karena ini setelan lama koni kuning pakai Perjamex sama bannya Nankang AR1 sama velgnya Race C28. Untuk harga dan detail lainnya langsung hubungi IG di bawah ini. Jangan lupa komisi bang. Oh pasti. Sekarang ngobrol sama Sony Riharto. Jadi ini seperti yang tadi di awal dibilang, gue udah janjian sama Sony mau bikin konten bareng tuh dari tahun 2019. Nggak ketemu-ketemu. Mau WhatsAppan doang. Enggak, kejadiannya hari ini 2021. 2020 kita ketemu COVID. Iya. Nah kali ini sedikit cerita aja. Sony ini zaman gua main mobil tahun 90-an, Sony adalah pemret tabloid otomotif yang notabene kala itu adalah kitab suci kami nih. Gitu. Segala macam referensi itu nyarinya di situ. Nah Son, kalau dari lu sendiri Son ngelihatnya Son, lu kan udah jalanin nih kala itu sebagai media di tahun 90-an yang angkat tren dan bikin tren. Sama sekarang lu juga masih ngejalanin media. Bedanya apa Son? Beda orangnya apa beda teknologi ya? Beda semuanya, beda perbedaan antara scene-nya. Ada nggak sih apa orang-orangnya? Menurut gua tuh tahun 90-an itu golden eranya otomotif Indonesia. Golden eranya? Golden era, karena dia benar-benar batas antara teknologi masa ini, elektrifikasi, sama sebelumnya, karburator. Itu pertama. Yeah. Yang kedua, desainnya otomotif satu brand bisa macam-macam. Yeah. Kalau sekarang satu brand, satu desain. Iya benar. Ya, kalau dulu makanya ada Corolla Twin Cab, Corolla DS gitu. Kita punya pilihan. Benar. Jadi sesuai dengan apa yang kita mau. Sesuai dengan karakter kita gitu. Iya. Lalu zaman dulu, gua akuin deh, ini orang salah satu yang gua bilang orang kreatif. Tahun 90 itu kreatif tuh. Karena apa? Barang susah. Iya. Apa namanya? Referensi susah, belum ada internet loh. Ada baca luar negeri kalau kita mau beli ke Ratu Plaza lo inget kan? Iya, atau Melawai. Nyontek. Mereka bikin, gila lo bikin speedometer putih yang akhirnya trennya diikutin sama APM di Indonesia. Ini orangnya. Ini yang liput. Gua yang liput. Lo bikin apaan Ju? Speedometer putih. Sini gua angkat. Iya. Semua gua angkat. Akhirnya dulu kayak apa ya? Kayak sen putih, lampu putih. Aduh macam-macam. Lampu colok, iya. Dan anak-anaknya kreatif. Kalau sekarang bukan gua bilang nggak kreatif ya, tapi karena ketersediaannya dan kemudahan mendapatnya lebih informasi ya. Iya, informasi tinggal ketik. Lo mau bisa pesan. Iya benar. Dan sekarang trennya plug and play. Kalau dulu kan lo mau nyeperin mobil ke babe. Potong dikit tiba-tiba miring. Pulang nggak bisa tidur. Harus balik lagi besok. Iya. Ya gitu. Itu bedanya Ju. Jadi masing-masing punya karakter. Masing-masing punya keasikan sendiri. Nah, yang gua nggak nyangka kan nih, sekarang mobil-mobil yang dulu kita main masih baru, sekarang udah jadi retro. Iya. Sekarang dan everlasting sih emang desainnya. Everlasting, dan gua sukanya anak muda sekarang juga seneng sama mobil dulu. Iya, asli gua demen son, appreciate sama barang itu gitu. Yang gua suka lagi satu aja. Sekarang mobil apapun, kalau lu dandaninnya bener, enak dilihat. Bener. Apa aja deh mobilnya. Bener. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin mobil lo nih, Sony. Seviro. Ini mobil, gue sempat beberapa kali cerita bahwa kalau kita suka sama barang itu bisa jadi investasi, tapi investasi itu nggak melulu berupa materi, tapi bisa berupa story dan legacy. Mungkin Seviro-nya yang dipakai Sony kali ini nih salah satu mobil yang punya story dalam dan legacy. Bener nggak sih Son? Bener. Coba Son ceritain Son. Jadi gini, gue dulu ikut drifting. Awal drifting gue salah satu yang ngembangin drifting Indonesia lah. Yeah. Terus gue pakai Seviro. Oke. Gue punya anak masih SMP, dia pengen turun drifting. Gue bilang belum bisa karena umur.
Tapi dia gue beliin Seviro, walaupun dia punya mobil yang lain. Dia udah punya mobil yang lain, tapi dia punya. Kebetulan dapatnya orisinil juga. Ini mobil. Ini mobil. Oke. Dan dia sayang banget sama ini mobil. Oke. Nah, sampai divonis dia sakit. Oke. Dan dia sayang kemana-mana maunya anak ini. Sampai akhirnya anak gua pulang lah, berpulang nih, meninggal dunia. Terakhir sehari sebelum dia meninggal, dia naik mobil ini. Dia nelfon gua, sesak napas. Jadi mobil ini punya apa ya, value yang buat gue nggak ada sentimental value yang nggak bisa dinilai. Iya, bahkan kadang-kadang gue pakai kantor, gue pakai kemana untuk apa ya? Gue berasa sama dia dekat. Jadi ini mobil lu pakai ngantor juga kan? Pakai ngantor. Gue pakai supaya gue merasa dekat terus sama dia kan. Gue nggak bisa ceritain rasanya, perasaan gue waktu kehilangan anak gitu. Jadi salah satu obatnya gue naik ini. Oke. Dan ada beberapa yang belum sempat waktu dia masih ada gue penuhin, gue belum sempat penuhin, gue penuhin semuanya. Oke. Jadi nih ada Collins legacy lah gue bilang, anak gue, warisan dari anak gue. Iya. Tuh, again, nggak semua hal bisa diukur pakai materi. Tapi story sama legacy itu akan stay terus di dalam hati. Bener. Kalau lu doyan barang, ya bisa mengapresiasi itu. Nah itu jauh lebih mahal daripada materi segede apapun. Jadi tawar orang berapa aja gue juga nggak mau. Exactly. Son, thank you banget. Thank you banget. Ini teman lama nih. Banget. Udah tua. Sama kita tua. Udah. Dan akhirnya gue udah sama tuan rumahnya. Aduh, ya seperti yang tadi dia bilang. Akhirnya dia bisa mempersatukan reuni, bikin reuni yang nggak pernah kesampaian. Reuni bapak-bapak. Reuni bapak-bapak asli. Bal, ya. Nanya dong Bal. Gimana? Kenapa gue pas lo wawancara kemarin tuh gue sebenarnya ada yang mau gue tanya cuma gue lupa. Oke. Kenapa lo tertariknya ke era 90-an Bal? Mulai dari mana ya? Nah. Jadi pokoknya semua yang berbau 90-an gue suka. I see, okay. Semua fashion, music, film ya di bawah-bawahnya juga gue suka. Film, sampai akhirnya mobil kan. Dan karena ibu dan bapak besar di 90, jadi kan sering banget denger cerita mereka. Dulu tuh kita gini-gini, dulu tuh ada disco apa? Sepatu roda loh. Ada dulu lipstick ada, happy iya, lipstick bener-bener. Yeah. Dulu ada inilah, ada stadion dan lain-lain gitu kan. Maksudnya banyak banget cerita-cerita yang aku denger terus kayak, kok zaman sekarang nggak ada sih gitu. Kok kayaknya zaman dulu seru banget. Akhirnya ngulik, nyampe belum sekarang. Iya. Oke, kebetulan pas udah tadi ditunjuk. Iya. Kenapa MR tuh Bal? Karena Jepang banget om. Jepang banget ya. Aku suka sama Jepang. Terus lihat ini pertama kali dari Twitter kayak mobil apaan nih, belum punya Nova ya. Terus tanya-tanya katanya ini nggak ada. Ini kayak never get my hopes up. Cuma kayak oke, ya I like the car. Two seater apa, dan kalau aku lihat semuanya masih dari estetik. Iya. Appearance. Iya. Udah nggak pernah berharap lah, karena tahu katanya barangnya juga susah dan lain-lain kan. Iya. Kira-kira punya Nova. Kesampean nih, berarti jodoh nih ya. Jodoh alhamdulillah. Kemarin om dibawa mogok, ada jemput cewek, makan bami blow on menteng. Oh iya, oke. Mogoknya pas sudah parkir, beneran di bami blow on. Set, tiba-tiba mati daya gitu. Udah. Dia set 2 jam gue tungguin di situ sampai nyala lagi. Jadi emang beneran paham betul sama gue kayaknya. Welcome. Nganterin dulu, iya. Terus udah mogok 4 kali. Oke. Berarti thank God juga bahwa gue kemarin sempat berharap mudah-mudahan Iqbal beneran nyebur nih. Dan nyebur. Udah kena mogok. Udah lampu merah, udah di rumah pacar, udah kami blon, udah. Oke. Pertanyaan terakhir Bang. Ya. Tadi kan kita jalan, gue tadi sempat ngobrol sama Daven bahwa ini tuh rutenya nostalgia banget. Gue nggak tahu lu udah pernah mengalami atau belum itu rute-rute tadi, cuma dari ini lo apa? Ini lo apa? Output lo apa nih? Ini tuh riding pertama aku. Oh gitu. Ever. Oke. Ever. Karena yang sama seumuran atau sama
teman-teman yang lain, this is my first riding. Langsung sama kalian-kalian dan ngelewatin jalur legendaris tadi, jalur putra kan. Aku happy banget soalnya tadi aku juga bilang sih kayak kerasa banget kalau buat para bapak-bapak ini energi nostalgianya tuh ada gitu. Jadi akunya juga yang anjir gue gak pernah ngerasain tapi kok gue bisa apa ya ngerasain gitu kayak pada ngobrol terus tarik-tarik kan itu buatku kayak aku bisa nggak tahu ya, cuma buat aku sih aku bisa ngerasain kehangatannya anak-anak mobil yang tahun 90-an dan ngelewatin jalur tadi langsung kayak bagus buat jalur mejeng sih jalur-jalur gede dan segala macam, banyak apa namanya jajanan orang lewat dan lain-lain, jadi kayaknya harus dikembalikan lagi sih. Harus dikembalikan. Monggo, silakan sebagai regenerasi. Monggo, mudah-mudahan Iqbal dan generasinya bisa menghidupkan kembali budaya yang menurut gua sih ya mungkin plus minus lah ya. Kalau dari gua sisi plusnya adalah dengan nongkrong itu jadi banyak teman, Bang. Yang di kemudian hari bisa jadi relasi bisnis, bisa jadi apapun. Iya. Dan ya gue senang sih ketika anak muda kayak lo bisa menikmati hal itu. Wah, thank you loh. Gua thank you juga udah ngajakin dan menjadikan reuni ini. Tentunya. Ngomong-ngomong tadi Iqbal yang ngomong ada kebut-kebut tertentu, lagi-lagi Dapen. Dapen emang brengsek tuh orang. Baiklah, segitu dulu video kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Makasih ya. Dadah. Bal. Subscribe YouTube jujur. Jangan lupa like, subscribe, subrek, Kemon dan Kyle. Jangan lupa kill.